Assalamualaikum teman-teman. Kali ini kita akan jalan-jalan di perkebunan rapeseed. Seperti sebelumnya, kita akan menggunakan kereta sebagai moda transportasi andalan. Sebelah kanan yang berwarna hijau itu adalah tanaman gandum yang masih muda. Kemudian waktu panen, penampilan tanaman dan malai gandum berubah warna menjadi kuning kecoklatan. Lalu yang berwarna kuning di sebelah tanaman gandum adalah rapeseed. Rapeseed ini merupakan salah satu jenis minyak nabati. Minyak nabati adalah minyak yang diekstrak dari berbagai bagian tumbuhan. Minyak ini digunakan sebagai makanan, bahan penggorengan, pelumas, bahan bakar, bahan pewangi atau parfum, pengobatan, dan berbagai penggunaan industri. Perkembangan industri minyak nabati di Indonesia selama 20 tahun terakhir sangat pesat seiring dengan pertumbuhan industri kelapa sawit di Indonesia. Menurut laporan Kementerian Perindustrian, untuk menghasilkan 1 ton minyak kelapa sawit hanya dibutuhkan lahan seluas 0,3 hektar. Sebagai perbandingannya, untuk menghasilkan 1 ton rapeseed oil dibutuhkan lahan seluas 1,3 hektar. Dari 17 minyak nabati dunia, terdapat 4 minyak nabati utama yang paling dominan diproduksi dan dikonsumsi secara internasional, termasuk di Uni Eropa. Keempat minyak nabati tersebut adalah minyak kedelai, minyak rapeseed, minyak bunga matahari, dan minyak sawit. Dari keempat minyak nabati utama yang dikonsumsi Uni Eropa tersebut, terdapat 3 minyak nabati yang diproduksi di Uni Eropa, yakni minyak rapeseed, minyak bunga matahari, dan minyak kedelai. Sementara minyak sawit tidak diproduksi di Uni Eropa karena tanaman ini merupakan tanaman tropis yang tidak dapat tumbuh di kawasan negara tersebut. Adanya pandemi COVID-19, kegagalan panen karena faktor iklim, ditambah dengan perkembangan geopolitik yang terjadi di kawasan Eropa, telah menyebabkan disrupsi atau perubahan secara masif di pasar minyak nabati dunia, khususnya Uni Eropa. Seperti diketahui bahwa Rusia dan Ukraina merupakan negara produsen minyak biji bunga matahari. Konflik di antara kedua negara tersebut menyebabkan kelangkaan pasokan minyak biji bunga matahari di beberapa negara anggota Uni Eropa. Minyak rapeseed mungkin masih asing di telinga kita, tapi kalau minyak canola pasti sudah banyak yang mengetahui bahkan menggunakannya. Canola adalah satu variasi genetik dari perkembangbiakan rapeseed di tahun 1960. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar rapeseed lebih mudah diolah dan tentu saja menjadi lebih enak. Canola merupakan minyak goreng terkaya sumber alpha-linolenat dan asam lemak omega 3-nya yang sangat baik bagi kesehatan jantung. Kandungan lemak jenuh hanya 7% dan merupakan kandungan terendah dari minyak nabati lain yang beredar di pasaran. Minyak rapeseed mengalami lonjakan popularitas sejak sekitar tahun 2008.
Minyak ini dihasilkan dari tanaman rapeseed yang biasanya mekar di musim panas dan berwarna kuning cerah serta tumbuh bebas di ladang yang luas. Minyak rapeseed terkenal dengan manfaat kesehatannya karena memiliki kandungan lemak jenuh yang rendah, mengandung omega 3, 6, dan 9, mengurangi kolesterol, serta membantu menjaga fungsi sendi, otak, dan jantung yang sehat. Meskipun awalnya terbatas di Amerika Utara, namun minyak rapeseed adalah salah satu minyak nabati tertua yang diketahui. Tanaman ini tumbuh terutama di Kanada dan Eropa Barat dan dapat dikenali dari bunganya yang kuning cerah, serta minyaknya dihasilkan dari proses ekstraksi biji bunganya. Di Amerika Serikat dan Kanada, bentuk kulinernya dikenal sebagai minyak canola. Minyak ini biasa digunakan di restoran, dapur rumah, dan untuk membuat makanan olahan. Apakah minyak rapeseed sama dengan minyak canola? Jawabannya adalah iya. Canola hanyalah istilah lain untuk minyak rapeseed di bidang kuliner. Perbedaan
utama antara minyak canola dari Amerika dengan minyak rapeseed dari Jerman, Inggris, atau Prancis hanya pada lokasi pertumbuhannya, tapi bukan nutrisi atau tingkat pemrosesannya. Kanada adalah produsen minyak rapeseed terbesar, kemudian disusul oleh Jerman yang berada di urutan kedua. Nama canola merupakan singkatan dari Canada dan Ola atau oil. Hal tersebut karena para ilmuwan dari negara berbendera daun maple inilah yang mengembangkan tanaman ini agar bisa diambil kandungan minyaknya. Sangat penting untuk membedakan minyak rapeseed yang digunakan untuk industri dan kuliner. Minyak rapeseed untuk industri digunakan dalam industri otomotif dan kimia, sedangkan versi kulinernya digunakan untuk memasak. Kedua varietas tersebut sangat berbeda karena susunan genetik dan kandungan asam erustatnya. Meski mengandung banyak senyawa yang bisa menguntungkan kesehatan jantung, tapi minyak ini tidak ideal untuk digunakan untuk memasak dalam suhu tinggi, misalnya untuk menggoreng atau membakar. Ketika dipanaskan, minyak ini akan mengalami oksidasi dan bereaksi dengan oksigen untuk membentuk radikal bebas dan senyawa berbahaya. Omega 6 akan menghasilkan senyawa eikonazoid yang memicu peradangan. Peradangan dapat meningkatkan faktor risiko beberapa penyakit serius seperti penyakit jantung, peradangan sendi, depresi, dan bahkan kanker. Selain itu, sekitar 80% minyak canola dihasilkan dari tanaman canola yang telah melalui rekayasa genetik. Minyak canola juga sering diolah dari biji canola dengan menggunakan pelarut kimia, biasanya heksana, yang tentu dapat berdampak buruk bagi kesehatan. Namun, sebagian besar penelitian menunjukkan bahwa makanan yang telah melalui rekayasa genetik aman untuk dikonsumsi dan tidak menimbulkan efek kesehatan yang merugikan. Meskipun demikian, jika kita memilih untuk menghindari makanan rekayasa genetik, pastikan untuk membeli minyak rapeseed yang disertifikasi organik oleh Departemen Pertanian Amerika Serikat atau diberi label bebas MGO. Beberapa koki profesional dan juru masak rumahan adalah penggemar kuliner minyak rapeseed karena rasanya yang netral dan titik asapnya yang tinggi hingga 450 derajat Fahrenheit atau sekitar 232 derajat Celcius.
Faktanya, sebuah penelitian dari tahun 2023 menyimpulkan bahwa minyak canola tidak hanya dapat meningkatkan metabolisme lipid, tetapi bahkan memiliki efek meningkatkan kesehatan pada kondisi seperti diabetes tipe 2 dan sindrom metabolik. Tinjauan tahun 2020 terhadap 42 studi menemukan bahwa mengkonsumsi minyak canola meningkatkan faktor resiko kardiometabolik dibandingkan dengan minyak nabati lainnya. Kardiometabolik merupakan sekumpulan kelainan metabolisme yang ditandai dengan 5 kriteria, yaitu obesitas abdominal, peningkatan kadar trigliserida, penurunan HDL kolesterol, peningkatan kadar glukosa darah puasa, dan peningkatan tekanan darah.
Untuk meningkatkan kesehatan, banyak orang yang sudah memperhatikan banyak aspek terkait segala hal yang dikonsumsi, termasuk minyak yang digunakan untuk memasak. Demikian jalan-jalan kali ini di perkebunan rapeseed Haarhausen, Jerman. Kita bisa menikmati indahnya bentangan tanaman berwarna kuning, tanaman gandum yang masih hijau, serta ada kuda dan sapi yang terlihat sedang menikmati rumput hijau yang lezat. Demikian jalan-jalan kita kali ini. Terima kasih dan nantikan jalan-jalan berikutnya di tempat-tempat yang lain. Sampai jumpa lagi.